Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Elko Ranvidi, Indonesia Investama. Ya, IHSG ditutup di zona dan teritori negatif atau melemah, dan untuk membahas prospek IHSG hari ini kami sudah bergabung bersama dengan Fendi Susianto, CEO Elko Ranvidi Indonesia Investama. Pak Fendi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Ya, baik. Terima kasih. Oke, Pak, kita lihat bahwa IHSG hari ini akhirnya tidak mampu untuk rebound, berada di zona dan juga teritori negatif begitu ya, terkoreksi sekitar 0,80% ini. Menurut Anda sentimen apa yang membuat IHSG akhirnya tak mampu rebound ini? Ya, lebih banyak ada sentimen global ya yang meliputi hari ini. Satu adalah memanasnya konflik di Ukraina sama Rusia, dan Amerika sudah mulai mencanangkan mau melarang impor untuk minyak dan gasnya. Serta juga ada pekan ini kemungkinan besar akan ada kenaikan ataupun pengumuman kenaikan suku bunga The Fed. Karena kalau kita melihat inflasi sudah cukup tinggi di US 7,9%. Kemudian juga kita lihat angka pengangguran juga sudah mulai turun, kisarannya pada angka sekitar 3,8%. Jadi kemungkinan besar akan diumumkan ataupun mulai diumumkan kenaikan suku bunga. Nah, hal itu adalah membuat kemudian beberapa saham, terutama saham perbankan nih, saham perbankan mengalami koreksi. Namun demikian di satu sisi saham sektor pertambangan justru mengalami penguatan yang sangat signifikan, dan juga telco karena adanya faktor ketegangan tersebut. Jadi mix ini membuat indeks kemudian juga pelemahannya tidak terlalu besar yang terjadi seperti halnya di kawasan. Pelemahannya kurang lebih sekitar 0,86%-an ya, dan indeks pada level 6.800-an. Baik. Pekan lalu kita lihat bahwa kinerja saham energi ini kan juga cukup melesat gitu ya. Juga hari ini kita lihat masih berada di teritori positif. Nah, menurut Anda seperti apa tren saham energi kalau dilihat untuk pekan ini? Apakah memang masih memiliki daya tahan atau resilient begitu untuk terus naik? Kalau kita lihat proyeksinya sampai dengan first half ini, nampaknya saham sektor energi itu masih dalam tren penguatan ya. Karena konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tentu saja tidak akan berlangsung singkat ya, akan cukup lama. Dan ini akan membuat harga-harga komoditas ya, yang terutama adalah saham-saham yang sensitif terhadap harga komoditas. Sebut saja komoditas minyak, komoditas pertambangan seperti nikel, ya, timah, kemudian emas, dan batu bara terutama juga yang coal. Itu juga akan terpengaruh positif ya. Kita lihat tren harga batu bara juga sudah sangat-sangat tinggi kenaikannya ya. Di pasar internasional di sana sudah hampir sekitar 380 lebih. Kemudian juga harga minyak ya, US oil maupun UK oil mendekati level 130 US dolar per barelnya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tren ini nampaknya akan cukup lama ini, karena kenaikannya juga cukup signifikan. Dan terlebih lagi kita melihat harga emas hari ini di pasar future juga sudah menyentuh level 2.000 US dolar per troy ounce ya. Jadi nampaknya uncertainty ataupun ketegangan ini akan meliputi ataupun akan lebih banyak menguntungkan di saham-saham sektor pertambangan. Oke, baik. Kalau lihat ke emiten bank big cap sendiri ini bagaimana Pak Fendi? Ini kan melemah ya pada perdagangan hari ini. Apakah aksi profit taking juga ikut mewarnai big caps-nya atau bank-bank big cap saat ini? Ya, memang bank-bank big cap ya, ada 5 bank besar dari mulai BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, BBTN ya. Nah, itu kalau kita melihat memang sudah mulai terjadi koreksi pada awal-awal bulan ini ya. Jadi yang terjadi adalah kalau kita melihat lebih banyak ke sektor rotation ya, di mana sebelumnya pada bulan-bulan Januari kemarin saham-saham perbankan itu yang apresiasinya cukup signifikan. Kemudian pada bulan ini nampaknya investor ataupun trader mulai berpindah ke saham yang sensitif terhadap harga komoditas yang memang sedang mengalami apresiasi harga. Jadi kondisi ini membuat mereka saham big cap meskipun valuasi masih atraktif, tapi memang sudah banyak investor juga melepas untuk ambil untung di sana ya.
Meskipun saya lihat ini juga tidak akan berlangsung lama potensinya, tapi hanya akan temporer karena investor lebih fokus sekarang ini pindah untuk sementara ke saham-saham yang berbasis pertambangan. Oke, baik. Untuk saham big cap sendiri yang paling Anda rekomendasikan untuk dikoleksi dalam pekan ini, Pak Fendi? Saya melihat bahwa saham seperti BBNI very atraktif ya, karena kita lihat dengan price to earning ratio-nya masih di bawah 10 kali, kemudian juga price to book value-nya kisaran 1,1-an ya. Kemudian juga saham kita lihat saham BRI juga masih atraktif ya untuk dikoleksi. Di samping juga saham BBCA juga untuk trading purposes menurut saya cukup atraktif juga ya. Jadi secara umum saham-saham sektor perbankan justru pada saat koreksi ini juga menjadi lebih menarik lagi. Dan kalau kita melihat dari sisi fundamental masih sangat menarik dari sisi valuasinya. Baik. Kalau kita lihat untuk emiten swasta nih, kita beralih ke emiten bank swasta. Seperti apa tren Bank Mega yang telah mengembangkan layanannya ke digital ini? Ya, kita melihat bahwa sebenarnya prospek menurut saya untuk bank digital masih sangat terbuka lebar ke depan. Hanya saja memang kalau kita amati saat ini sektor rotation sedang terjadi di mana saham-saham big cap perbankan maupun saham-saham yang berbasis digital perbankan itu sedang mengalami koreksi ya. Kita melihat dari mulai Bank Neocommerce, kemudian Bank Arto, Bank Agro yang berbasis digital pada pekan ini cenderung mengalami koreksi ya karena terjadi sektor rotation. Tapi kalau kita lihat peluangnya, tentu saja ini masih sangat bagus terbuka lebar ke depan. Hanya saja mungkin untuk jangka pendek mereka mengalami koreksi saat ini. Oke, bagaimana dengan saham-saham bank digital ini tadi, Pak Fen? Rekomendasi Anda untuk pekan ini? Ya, untuk pekan ini menurut saya adalah untuk bank digital menunggu sampai pada level supportnya masing-masing ya, karena masih dalam tren pelemahan ataupun koreksi ya. Jadi artinya menunggu sampai dengan terjadinya koreksi itu mereda. Nah, kalau proyeksi saya mungkin dalam sepekan ke depan ataupun 2 pekan ke depan sudah mulai bisa melakukan akumulasi lagi untuk trading purposes untuk saham-saham bank digital ya, karena memang tekanannya minggu ini masih cukup besar. Baik, jadi untuk saham bank digital wait and see dulu begitu ya. Oke, Ya, untuk betul. konflik Rusia-Ukraina sendiri ini kan memang kita adalah satu kondisi yang uncertainty begitu ya, masih mewarnai pasar modal global juga begitu. Nah, bagaimana kelangsungan aliran modal asing ini ke pasar kita? Nah, kalau kita melihat justru sebenarnya Indonesia diuntungkan dengan konflik tersebut ya. Jadi artinya uncertainty ini sebenarnya cukup menguntungkan karena apa? Karena Indonesia juga memiliki hubungan secara ekonomis juga tidak terlalu besar dengan Ukraine maupun dengan Rusia. Namun cukup diuntungkan dengan pergerakan harga komoditas yang mengalami peningkatan ya dari konflik tersebut. Jadi saham-saham sektor pertambangan juga menguntungkan Indonesia. Ya, tentu saja di pasar emiten Indonesia dan juga saham-saham berbasis itu ya. Nah, kalau kita melihat Indonesia masih sangat atraktif dibandingkan dengan global ya, karena memberikan real spread ya antara yield obligasi kita dengan yield ataupun US Treasury note-nya masih kurang lebih 5% lebih. Jadi sementara di Eropa maupun di Amerika mereka mengalami negative returns, tapi di Indonesia masih positif, sehingga justru aliran dana itu mestinya kecenderungannya adalah masuk ke Indonesia salah satunya ya. Kita bisa melihat net foreign buy juga terus terjadi. Nah, hanya hari ini mungkin terjadi net foreign sell ya, pasar saham hari ini sekitar 110. Tetapi kalau kita lihat di pasar negosiasi dan pasar tunai terjadi pembelian asing juga cukup besar, hampir 140 miliar US dollar, rupiah. Jadi kalau kita melihat nampaknya aliran ini akan tetap terjadi ya di tahun ini masuk ke pasar kita. Baik, baik. Pak Fendi, rekomendasi untuk trading esok nih, khususnya mungkin untuk pembukaan mungkin ada rekomendasi untuk open low atau dengan style trading yang lain yang bisa diperdagangkan dengan cepat? Ya, kalau kita melihat dengan kondisi yang terjadi sekarang, saya melihat seperti misalnya BBNI dan BRI bisa dikonsider untuk open pada saat esok hari untuk masuk ya.
terutama adalah kalau terjadi pelemahan sekalipun itu cukup bagus juga untuk koleksi. Dan juga mungkin saham-saham pertambangan masih atraktif, nampaknya rally ini cukup berlangsung agak lama nih ya. Seperti misalnya ITMG, kemudian ada saham Indi, saham Adaro gitu ya, PTBA. Itu juga cukup bagus kalau kita awasi untuk buy on weakness pada saat terjadi pelemahan, karena nampaknya story-nya akan tetap mengalami potensi apresiasi. Baik, baik. Terima kasih Pak Fendi untuk analisanya dan juga diskusinya bersama kami. Fendi Susianto, CEO Elko Ranvi di Indonesia Investama. Selamat sore.